Shalom Bapak Ibu, Shalom, ladies and saudara-saudari sekalian. gentlemen, Senang bisa brothers and menyapa Anda sisters. semuanya It di is dalam great to hadirat be Tuhan. able to greet you Kembali again bersama in the kami grace of the di Lord. ibadah online. Dan Happy kami to akan see menyambut everyone Bapak Ibu yang again baru through pertama our sekali join online bersama service kami. today. Kami For akan any of menyambut you Anda that dengan join us sebuah for the sambutan first yang paling time, hangat. we would like to Welcome welcome you home. with our Mengingat warmest kembali greeting. kepada Anda Welcome semuanya home. bahwa To remind CG all of us Connect again Group that tetap Connect groups are diadakan still secara held online. online, Untuk itu and kami we menghimbau encourage untuk everyone semuanya to tetap stay terkonek connected bersama through the dengan Connect Group group sehingga so that we semuanya can bisa grow bersama-sama together bertumbuh in di Christ. dalam hadirat Tuhan. You may find the Untuk semua relevant informasi details of the Connect Connect groups Bapak and Ibu through bisa the information stated melihat on your apa yang screen at tertera this di layar moment. Anda. And now we saatnya will kita give our memberikan offerings, persembahan, Anda and you dapat may memberi give your cara offerings transfer through ke online rekening yang transfer tertera by di the layar number Anda. shown on your Saya akan screen. pimpin Anda And di let dalam me doa. lead you in Terima prayer. kasih Tuhan buat Thank God for your setiap kindness. kebaikan-Mu We di give dalam thanks kehidupan kami. especially Kami for today, bersyukur khususnya as we untuk are hari still ini, able di to mana enjoy kami your semuanya goodness, masih O Lord. menikmati semua We are kebaikan-Mu ya grateful Tuhan. for Kami all the bersyukur blessings you have apa yang given to sudah us. kami nikmati We dan kami believe percaya in your perfect bahwa love, penyertaan Tuhan yang and akan we will sempurna also sehingga enjoy your kasih ke depan goodness kami juga akan and menikmati grace semua kebaikan-Mu. forevermore. Dan It saatnya is kita time akan for us memberikan to yang give our terbaik, best, dan kami tahu and we know apapun yang kami whatever we berikan bless karena is Tuhan because pertama God sekali has memberkati first kami. blessed us. Dan Whatever apapun yang we kami berikan, sacrifice, apapun yang whatever kami we offer persembahkan, hanya is untuk only to memuliakan exalt nama-Mu. Terima your kasih ya name. Tuhan. Thank you, Hanya Jesus. di dalam Thank you, nama Lord. Yesus In the Kristus. name of Haleluya. Jesus. Amen. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Hallelujah. We want to lift our praises to the Lord. Hey. Come on, clap our hands together. Ooh, yeah. You are God, and we lift you up. We keep singing, keep praising. We won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Say you are God, and we lift you up. We keep singing, keep praising. We won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, oh. There is no other. You are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Oh,
it's running after, it's running after me. Yes, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Sing your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, Jesus. How we love you, Lord. Your presence and joy fills our heart. We want to go deeper and deeper in your presence, God. Take us higher with you, Lord. Hallelujah. I can't forget, I still remember the place you found me, and I surrender where your grace covered my shame and saw my need. You gave me hope and a future. My heart is yours now and forever. I am loved only because you first loved me. Sing, I love you, and I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Jesus, your sacrifice is overwhelming, suffered and died because you love me. Oh, I'm alive only through Christ who first loved me. Love you, and I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Oh, sing, I love you, and I love you. Jesus, I love you. And I
Shalom keluargaku, Gereja Mawar Sharon, Singapura, Rose of Sharon, Singapore. Tuhan memberkati setiap Anda, menjadi kerinduan saya, Anda terus bertumbuh dalam Tuhan. Saya waktu mempersiapkan firman, renungan yang Tuhan letakkan dalam hati saya untuk setiap Anda, tiba-tiba saya terpikir, teringat 2 atau 3 tahun yang lalu ketika saya dan istri saya sedang menginap di sebuah hotel di Singapura. Istri saya bermimpi, sebuah mimpi yang beliau ceritakan kepada saya di pagi hari. Istri saya bermimpi melihat tumbuh-tumbuhan hijau tumbuh memenuhi setiap gedung yang ada di Singapura, memenuhi setiap gedung-gedung yang tinggi, dan ada banyak bunga yang juga bermekaran. Saya percaya mimpi ini ketika saya teringat tadi adalah sebuah peneguhan dari Tuhan bahwa akan ada bunga semakin banyak tumbuh di seluruh Singapura, yaitu bunga yang bernama Rose of Sharon, Mawar Sharon. Saya percaya akan terjadi pertumbuhan yang luar biasa di Singapura. Saya secara pribadi rindu sekali dan ingin hadir secara langsung di Singapura, berjumpa dengan pemimpin rohani kami, pemimpin rohani yang sangat kami kasihi, Pastor Moro dan Ibu Yen. Tapi memang karena kondisi belum bisa hadir, belum datang, akan datang waktunya. Doakan, saya berdoa supaya Tuhan akan memberikan kesempatan kita berjumpa dan merayakan kasih Tuhan. Saya mendorong setiap jemaat yang ada di Singapura untuk Anda terus mengasihi dan memperhatikan pemimpin, sekalipun pemimpin, gembala, Pastor Moro yang juga adalah gembala kami, tentu adalah hamba Tuhan yang melayani. Tetapi menjadi kerinduan kami yang ada di Sumatera untuk setiap jemaat terus mendukung dan mendoakan Pastor Moro. Istri saya berulang tahun di tanggal 7 Januari awal tahun. Satu kado saya mau minta dengan rendah hati kepada setiap jemaat di Singapura. Jadikan ini sebagai kado untuk istri saya, yaitu Anda memberikan perhatian dan kasih untuk Pastor Moro, Ibu Yen, Alicia Keila, dan semua tim yang ada, Eli, dan juga semua yang lain. Tuhan memberkati setiap Anda. Saya akan menyampaikan renungan yang Tuhan letakkan dalam hati saya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, sampaikanlah firman-Mu kepada setiap kami. Hamba-Mu sangat percaya Engkau adalah Allah yang berbicara sehingga terjadi dan terciptalah segala yang ada. Saat Engkau berbicara kepada kami saat ini juga, maka terciptalah pengharapan-pengharapan, hati yang mulai diteguhkan di dalam hati kami. Orang-orang yang bingung oleh karena situasi yang terjadi, tiba-tiba diteguhkan dan diarahkan oleh Tuhan. Karena yang kami renungkan adalah firman, dan firman itu menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan melalui firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk merenungkan. Berbicaralah ya Tuhan ke dalam setiap hati kami, dalam hidup kami dan masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Buka bersama firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya bacakan untuk setiap Anda. Demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir atau sembuh? Di manakah yang 9 orang itu?
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Fokus ke ayat yang ke-14. Kita semua fokus ke ayat yang ke-14. Saya bacakan sekali lagi. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Waktu orang-orang kusta ini di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi mereka belum tiba berjumpa dengan orang-orang yang kepadanya Yesus menyuruh mereka pergi. Belum ketemu dengan orang-orang pemimpin-pemimpin, yaitu pemimpin-pemimpin agama waktu itu. Belum berjumpa, masih di tengah jalan, mereka sudah menjadi tahir. Saya akan menyampaikan sebuah renungan bagi setiap kita dengan tema mujizat di tengah jalan atau penyediaan Tuhan di tengah jalan. Misalkan kita masih butuh waktu mungkin 6 bulan untuk mengerjakan sesuatu. Tapi oleh karena anugerah dan kasih Tuhan, masih separuh jalan, baru 2 bulan atau 3 bulan, ternyata atas kasih karunia Tuhan, terjadi percepatan, penyediaan berkat Tuhan, sehingga kita dapat menyelesaikan, seharusnya 6 bulan jadinya separuh. Ternyata mujizat bisa terjadi di tengah jalan hidup kita. Mungkin kita berdoa untuk sebuah pekerjaan, dan untuk apply pekerjaan tersebut membutuhkan waktu yang biasanya atau lazimnya mungkin 4 bulan. Tiba-tiba saja Anda langsung dihubungi beberapa hari setelah Anda apply pekerjaan. Itu adalah mujizat percepatan, penyediaan Tuhan di tengah jalan. Belum selesai, belum sampai, tapi Tuhan membuat percepatan dalam hidup Anda. Jemaat Singapura yang sangat saya kasihi, saya berdoa setiap Anda mengalami percepatan di dalam Tuhan. Saya berdoa bagi setiap keluarga-keluarga, Anda mengalami berkat penyediaan Tuhan di waktu yang lebih cepat daripada yang Anda duga. Karena Tuhan kita itu bisa membuat percepatan. Orang-orang ini sembuh masih di tengah jalan. Kalau kita melihat dunia ini mengenal yang namanya percepatan. Dulu mobil-mobil tidak secepat sekarang. Zaman dulu bertahun-tahun yang lampau, mobil-mobil kecepatannya 100 km per jam sudah dianggap sangat cepat. Kilometer speedometernya sangat terbatas juga. Sekarang supercar yang ada saat ini kecepatannya luar biasa. Berapa tenaga kuda, semakin tahun bertambah. Kalau dulu mau menghidupkan mobil, lama baru menghidupkan, butuh beberapa sekian detik. Hari ini menghidupkan mobil setelah dihidupkan dalam 3 detik bisa mencapai kecepatan berapa ratus kilometer. Dunia ini di dalam mengelola semua yang ada, teknologi dan sebagainya, mengenal yang namanya percepatan. Apalagi Tuhan kita maha kuasa, Tuhan kita tidak terbatas. Setiap CG yang kita kerjakan hari ini, bagi orang lain sulit. Mungkin juga bagi kita kelihatannya sangat sukar. Bagaimana menumbuhkan CG di Singapura. Kelihatannya orang-orangnya, member-member CG-nya sibuk semuanya, tidak ada waktu. Tapi ketika Anda berseru kepada Tuhan, tiba-tiba dengan karunia Tuhan, terjadi percepatan pertambahan di CG-CG Anda. Tiba-tiba bertumbuh di sana-sini, di setiap kota, di setiap sudut, di apartemen semua, muncul CG-CG baru. Oleh karena Tuhan membuat percepatan. Percepatan, mujizat di tengah jalan. Hal ini sesuatu perenungan yang indah dalam hati saya. Tuhan ingatkan, setiap orang yang berseru kepada Yesus akan mengalami percepatan. Akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Saya tidak berbicara mengenai shortcut. Saya tidak berbicara bahwa orang-orang itu kebanyakan hari-hari ini memang apa-apa orang maunya cepat. Mau mengerjakan cepat. Kalau bisa makanannya cepat, makanya ada makanan cepat saji. Tapi yang mau saya ajarkan adalah hal rohani yang memang Tuhan mau terjadi percepatan dalam hidup kita.
orang-orang ini mengalami kesembuhan sebelum mereka ada di satu tempat yang disuruh oleh Tuhan untuk mereka tujui. Demikian juga kita 2021, benar-benar terbakar dalam hati saya rindu setiap Anda yang mendengarkan pesan ini mengalami percepatan di CG, pekerjaan, dalam hubungan-hubungan yang direstui oleh Tuhan, dan juga di dalam pertumbuhan gereja secara berjemaat. Pasti terjadi percepatan, pasti terjadi pertumbuhan. Tuhan adalah Tuhan yang membuat percepatan. Kalau dunia bisa membuat percepatan, apalagi kerajaan sorga. Dalam dunia pendidikan, kita tahu yang namanya lompat kelas. Ternyata ada orang-orang yang walaupun masih muda, oleh karena kemampuan akademisnya, kemampuan berpikirnya ternyata sangat brilian. Ada orang-orang masih usianya anak-anak diizinkan untuk duduk di bangku kuliah. Dia dilompatkan, tidak masuk SMP, tidak masuk SMU, langsung dilompatkan ke bangku kuliah. Dan saya membaca berita-berita itu, ternyata terjadi dalam dunia pendidikan. Karena mereka melihat kemampuan, karena orang-orang ini dilihat punya potensi yang luar biasa, punya kapasitas untuk bisa dipercepat. Demikian juga Tuhan melihat kualitas hati kita, Tuhan melihat hati kita, kedalaman hati kita, Tuhan melihat karakter kita, Tuhan melihat pikiran kita, Tuhan melihat bagaimana kita mengisi hidup kita, sehingga waktu Tuhan lihat kita dan juga apa yang kita kerjakan, Tuhan berkata tidak perlu menunggu waktu yang lebih lama. Tuhan tidak tahan untuk membawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepat. Tangkaplah dengan iman. Saudara-saudaraku, jemaat yang saya kasihi, Tuhan akan membawa Anda. Tuhan kita sanggup membawa Anda dari satu titik ke titik yang lain. Dalam kecepatan melebihi kecepatan cahaya yang kita kenal. Apalagi hanya kecepatan suara, kecepatan cahaya. Tuhan yang ciptakan. Berarti kecepatan Tuhan lebih dari semuanya. Saya berdoa, sana sini, bagian ini, bagian itu dalam kehidupan Anda. Terjadi percepatan, naik, semuanya. Sehingga Tuhan dimuliakan dari kehidupan Anda. Tuhan bisa membuat percepatan dalam kehidupan kita. Tuhan bisa menyediakan di tengah jalan bagi kita, sehingga kita tidak perlu mencapai waktu yang sangat lama untuk berbuah-buah lebat. Dalam Markus 8 ayat 27, ada kisah mengenai murid-murid ditanya oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang siapakah aku ini? Garis bawahi, di tengah jalan Yesus tanya kepada murid-murid, menurut kamu siapakah aku ini? Dan itu terjadi di tengah jalan. Hati-hati waktu kita mengiring Yesus bersama dengan Tuhan tahun ini, berjalan dari hari ke hari bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan kita, tetap buka hati. Tuhan akan tanya di tengah jalan. Tuhan akan bertanya kepada kita untuk sesuatu. Tuhan akan bertanya kepada kita mengenai pekerjaan. Tuhan akan berbicara kepada kita mengenai hubungan-hubungan kita. Tuhan akan berbicara kepada kita untuk segala aspek kehidupan kita. Yesus bertanya, di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ayat 29, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Di tengah jalan, perjalanan kerohanian kehidupan kita 2021, ketika Tuhan datang dan berbicara kepada kita harus siap menjawab Tuhan. Di tengah jalan kita berkata, engkau adalah Mesias. Tuhan, engkau adalah awal dan engkau adalah yang akhir. Tuhan memimpin seluruh kehidupan kita, sehingga terjadi mujizat awal di tengah jalan, bahkan ketika kita sudah tiba dalam perjalanan hidup kita, mujizat penuh di setiap langkah hidup kita. Kalau kita melihat dalam Alkitab, ada beberapa kejadian bagaimana Tuhan membuat sebuah percepatan. Di Yohanes 6 ayat 21 contohnya, saya bacakan untuk setiap Anda. Dikatakan begini, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Ceritanya murid-murid di perahu dan terjadi gelombang pasang di danau.
Tiba-tiba Yesus berjalan mendekati mereka, berjalan di atas air. Dan ketika mereka menganggap itu hantu, Yesus menenangkan mereka. Yesus berkata, "Aku Tuhan." Dan mereka mengizinkan Yesus naik ke dalam perahu. Ketika Yesus memasukkan kaki ke dalam perahu dan menginjakkan kaki ke dalam perahu, tiba-tiba mereka tiba ke tempat tujuan mereka. Seharusnya mungkin masih berapa kilometer mereka akan mendayung. Tapi ketika Yesus masuk ke dalam perahu mereka, bahasa Inggrisnya dikatakan immediately, seketika, sekonyong-konyong, mereka tiba di tempat tujuan mereka. Dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, dalam perjalanan pelayanan kita, dalam pekerjaan, di tengah-tengah masih dalam pandemik, kita tetap bisa berharap kepada Tuhan untuk penyediaan dari Tuhan di tengah-tengah jalan. Waktu kita mengerjakan sesuatu dengan setia, mengerjakan apa yang Tuhan berikan dengan setia, mengembangkan dengan setia apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena Tuhan melihat hati kita, tiba-tiba Tuhan membuat tercapai semua tujuan kita. Hal-hal yang kita impikan, hal-hal yang kita doakan. Bagi manusia mungkin hal-hal itu masih jauh. Bagi kita juga hal itu masih jauh. Tapi Tuhan mengizinkan tiba-tiba kita bisa mencapainya. Mengalami mujizat, mengalami penyediaan di tengah jalan, dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi tiba-tiba saja perahunya langsung sampai ke pantai, ke pinggir danau. Terjadi percepatan yang luar biasa. Ternyata zaman dulu sudah ada yang namanya pintu Doraemon. Jadi ada pintu, kita ada di negara yang lain, buka pintu masuk, kita sudah ada di negara yang lain. Saya berdoa supaya dalam pelayanan saya, jika hal itu bisa terjadi, ada pintu di Medan, saya membuka pintu dan saya sudah ada di apartemen Pastor Yosef Moro, Komoro, saya panggil Komoro. Saya rindu terjadi begitu, jika bisa terjadi. Tapi hal itu bukan yang utama. Saya mau menjelaskan supaya Anda mengerti bahwa dalam Tuhan bisa terjadi percepatan pemakaian Tuhan. Jawaban-jawaban Tuhan bisa terjadi sangat cepat. Bahkan perpindahan tempat memang pernah terjadi. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, ada seorang pelayan, seorang yang melayani, yaitu Filipus. Dikatakan Filipus itu melayani seseorang di tengah jalan, kemudian Filipus mempertobatkan, memberitakan Injil dan orang itu mendengar dan percaya kepada Yesus. Lalu Filipus mengajak orang ini untuk dibaptis. Ketika baptisan terjadi, selesai terjadi, tiba-tiba Filipus tidak ada lagi, menghilang. Ternyata dia ada di kota yang lain. Dalam sekejap mata, dalam sekejap penglihatan, kita nutup mata buka, sudah ada di tempat yang lain. Sedangkan tempat bisa terjadi, apalagi hal-hal rohani dan pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita lihat juga, Elia pernah mengalami yang namanya percepatan. Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 46 berkata demikian. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Di sini Raja Ahab dikalahkan kecepatannya oleh Elia. Padahal Raja Ahab memakai kereta kuda. Dan biasanya seorang raja memakai kereta kuda itu kudanya lebih dari 1 ekor. Kecepatannya luar biasa. Itu adalah Ferrarinya zaman dulu. Tetapi ternyata seorang nabi seperti Elia berlari tanpa menggunakan mesin atau alat apapun, tanpa menggunakan kendaraan kuda, bisa berlari lebih cepat dari kereta. Tuhan dalam pekerjaannya sejak zaman dahulu kala sampai hari ini tetap mengadakan percepatan. Jika nabi-nabinya mengalami percepatan, jika rasul-rasulnya mengalami percepatan, jika orang-orang kusta ini mengalami kesembuhan di tengah jalan, apalagi Anda yang terus berharap kepada Tuhan. Tuhan akan membuat percepatan dalam kehidupan Anda. Saya percaya saat Anda dengar dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Firman itu masuk ke dalam hatimu dan engkau percaya dan terjadi sesuai dengan imanmu. Katakan mujizat di tengah jalan. Katakan untuk diri Anda sendiri, Tuhan menyediakan di tengah jalan. Terjadilah sesuai dengan perkataan iman Anda. Tuhan bisa membuat mujizat di tengah jalan. Tuhan bisa membuat mujizat
mempercepat langkah kita. Tuhan bisa membuat segala sesuatu sangat cepat, tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Tetapi hati-hati juga, yang saya jelaskan tadi satu sisinya, Tuhan bisa membuat percepatan, tapi hati-hati juga di tengah jalan. Sebab Tuhan yang membuat percepatan adalah Tuhan yang sanggup membuat Anda, mengizinkan kita jadi lambat. Seperti orang Israel keluar dari Mesir, bisa mencapai tanah Kanaan harusnya hanya membutuhkan 40 hari. Tetapi karena kualitas hati mereka dibentuk terus oleh Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan. Tuhan izinkan pencobaan-pencobaan terjadi, hal sulit terjadi untuk membentuk hati mereka. Sebab jika mereka tidak terbentuk hati yang baik, percuma mereka masuk ke tanah Kanaan. Yang terpenting bukan tanah Kanaan, yang terpenting adalah kualitas hati bersama dengan Tuhan. Seharusnya hanya 40 hari, tiba-tiba Tuhan izinkan satu generasi bisa mati di padang gurun. Hanya keturunannya beberapa orang yang tembus ke tanah Kanaan, yaitu anak-anak yang generasi kesekian. Oleh karena orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, harusnya 40 hari menjadi 40 tahun. Jadi Tuhan yang kita sembah sanggup membuat percepatan, tapi Tuhan yang kita sembah sanggup membuat jalan jadi lambat. Karena Tuhan mau ubah hati kita. Jadi kita nggak boleh curiga kepada Tuhan. Kenapa belum dijawab doa kita? Karena Tuhan masih proses setiap hati anak-anaknya. Untuk memberikan penyediaan gampang bagi Tuhan. Tapi apakah hati kita siap menerima penyediaan dari Tuhan? Masih teringat ketika orang Israel lari dari tentara Mesir. Lalu mereka berjalan di tanah yang kering ketika laut terbelah. Dan tentara Mesir kemudian masuk mengikuti, kata firman Tuhan. Roda-roda kereta tentara Mesir menjadi sangat lamban dan terseok-seok. Tuhan bisa buka jalan untuk kita cepat mencapai tujuan. Tuhan juga bisa membuat roda kehidupan itu jadi lambat sekali. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Alfa dan Omega. Dia yang memulai, Dia juga Tuhan di tengah jalan, Dia juga Tuhan yang akan datang. Masa depan kita di sana, Tuhan sudah ada di sana. Tuhan tidak hidup di dalam waktu, manusia hidup dalam waktu. Manusia mengalami yang namanya lahir, bertumbuh, jadi remaja, menjadi profesional muda, dan berkeluarga, maksud saya bertambah usia, dan menjadi orang tua, jadi opa oma. Kita hidup dalam ruang dan juga waktu. Tapi Tuhan tidak hidup di dalam ruang dan waktu. Tuhanlah yang menciptakan waktu, sehingga Tuhan tidak butuh waktu. Sehingga Tuhan itu bisa ada dahulu, bisa ada sekarang, bisa ada juga untuk nanti. Makanya Tuhan hidup kekal untuk selama-lamanya. Terimalah pesan ini, lihat dengan mata iman. Wow, Tuhan kita bisa buat percepatan. Imani itu dalam kehidupan Anda. Tapi juga hati-hati, jaga hati, jangan bersungut-sungut. Sebab Tuhan bisa membuat lambat untuk sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau memang Tuhan bermaksud 40 hari saja, semua Kanaan itu sudah diberikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai karena kita sendiri, kita membuat rencana Tuhan Kanaan itu terjadi setelah 40 tahun. Mari kita bekerja sama dengan Tuhan, bukan kita yang membuat, tapi Tuhan, kita bekerja sama dengan kuasa Tuhan. Semua kuasa, semua kecakapan, semua hikmat itu datangnya dari Tuhan, semua kesembuhan datangnya dari Tuhan. Hanya kita harus memposisikan diri dengan baik supaya kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita waktu di tengah jalan, jangan fokus kepada masalah. Waktu kita di tengah jalan, di tengah proses, di dalam pekerjaan, di tengah proses apapun yang Tuhan izinkan, jangan fokusnya kepada masalah. Kita harus fokusnya kepada Tuhan. Karena orang Israel itu setiap kali melihat tantangan di dalam perjalanan di padang gurun, mereka langsung bersungut-sungut. Mereka lihat tidak ada air, langsung bersungut-sungut. Mereka berkata, kita pasti mati. Kenapa kita diizinkan oleh Tuhan untuk mati di padang gurun? Lebih baik kita ada di Mesir dan sebagainya. Karena mereka fokus terus kepada masalah. Padahal mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Orang Israel diselamatkan dengan 10 keajaiban. Dengan 10 tulah yang terjadi menghukum Mesir supaya orang Israel diselamatkan. Setiap kali mereka mengalami masalah, mereka bersungut-sungut karena masalah tersebut. Kita sudah sering dengar hamba-hamba Tuhan berkata, dan itu baik, kalimat berkata begini.
Jangan cerita kepada Tuhan seberapa besar masalah kita. Tapi kita cerita kepada masalah kita seberapa besar Tuhan kita. Itu kata firman Tuhan. Jadi setiap kali kita ada di tengah jalan dalam proses perjalanan kerohanian kita, fokusnya jangan kepada masalah, fokusnya kepada Tuhan. Di satu sisi kita cerita kepada Tuhan semua masalah kita, tapi di sisi lain setelah kita berbicara kepada Tuhan, kita bicara kepada masalah kita. Betapa besar Tuhan kita dan Dia sanggup menyelesaikan semua hal yang kita gumulkan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang suka sekali menyelesaikan. Dia adalah Allah yang menyelesaikan. Lukas 24 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Lukas 24 ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem dan tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Jadi di masa-masa ketika Yesus mati, disalibkan dan dikuburkan, Yesus kemudian bangkit, 1-2 kali menampakkan diri kepada murid-murid. Ternyata Yesus juga menampakkan diri kepada 2 murid yang sedang dalam perjalanan ke satu tempat, satu kampung. Tapi mereka tidak bisa menyadari bahwa itu Yesus Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah juru selamat mereka. Mereka fokus kepada masalah. Mungkin yang mereka percakapkan adalah, sayang sekali guru yang kita ikuti selama 3,5 tahun sudah mati. Katanya sih sudah bangkit. Dengar-dengar dari Maria, ia menampakkan diri waktu dikubur. Tapi Yesus tidak kelihatan. Sayang sekali. Padahal Yesus itu kami damba-dambakan untuk mengadakan pemulihan bagi kerajaan Israel. Jadi mereka fokus dengan berita. Tahu berita, oke. Cari tahu mengenai kabar mengenai COVID. Oke, kita harus sadar apa yang terjadi di dunia hari-hari ini. Tapi ada satu news yang harus kita pegang. Ada satu info, suatu berita yang tetap harus menjadi berita yang paling utama dalam hidup kita. Berita mengenai Yesus. Yaitu, Dia berbicara kepada kita. Bukan hanya dunia menginfokan sesuatu kepada kita. Tapi buka telinga dan juga hati kita untuk Tuhan berbicara kepada kita. Jangan-jangan Tuhan berbicara kepada kita tidak menyadari bahwa itulah Tuhan yang berbicara. Karena dua murid ini mereka berjalan fokus kepada masalah yang terjadi. Sehingga ketika ada orang datang bertanya, apa yang kalian percakapkan? Mereka mempersalahkan orang itu. Kamu gak tahu ya apa yang terjadi di Yerusalem? Mengenai Yesus yang disalibkan itu. Padahal kami ini sangat berharap kepadanya. Jangan-jangan yang kita anggap bicara adalah Tuhan. Ternyata Tuhan yang berbicara kepada kita gak bisa lihat karena kita terlalu fokus dengan masalah kita. Tentu kita nggak sempurna, tidak ada manusia sempurna, tapi kita harus mengejar kesempurnaan itu, belajar dari hari ke hari untuk buka telinga rohani bagi suara Tuhan. Hati-hatilah waktu kita di tengah jalan dalam proses mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Di tengah jalan sekalipun belum selesai, belum sampai ke tempat tujuan, Tuhan bisa membuat mujizat. Tapi Tuhan juga bisa memperlambat sehingga apa yang kita kerjakan kok sepertinya di situ terus. Sebab Dia mau memproses hati kita. Relakan hati kita untuk diproses oleh Tuhan. Jika memang ada 1-2 hal dalam kehidupan kita lama belum terjadi, Tuhan terus proses hati kita, jangan tertuduh. Minta ampun dengan Tuhan, minta Tuhan koreksi, tapi terus maju bersama dengan Tuhan. Tuhan mau menyelesaikan dalam kehidupan kita semua yang Dia rencanakan. Bagaimana kita menyiapkan diri supaya Tuhan memberikan penyediaan di tengah jalan? Bagaimana kita merespon Tuhan di tengah-tengah doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Di 2021 dalam perjalanan kita sepanjang tahun ke depan, mumpung masih awal tahun, bagaimana supaya kita mengalami percepatan dari Tuhan, mujizat di tengah jalan, penyediaan di tengah jalan. Yang pertama adalah ketika kita berseru kepada Tuhan untuk masalah kita juga berseru kepada Tuhan untuk masalah sesama kita. Saya jelaskan. Dikatakan ketika orang-orang itu datang kepada Yesus, 10 orang kusta itu, di ayat yang ke-12, mereka berteriak kepada Tuhan. Ayat 13, mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Garis bawahi, atau Anda bisa beri penekanan di situ. Kalau Anda membawa Alkitab fisik, Anda bisa garis bawahi.
kata kami itu penting. Jadi ke-10 kusta ini datang kepada Yesus dan mereka nggak saling mendahului. Mereka sama-sama berseru, kasihani kami. Saya percaya tidak semua ke-10 ini langsung berteriak bersamaan. Bisa saja ada yang kusta kena bagian mulutnya susah berbicara. Bisa saja ada yang kusta kena kakinya, mungkin ada beberapa yang sudah nggak ada lagi jari-jarinya. Jadi pasti ada beberapa orang yang menonjol di antara mereka yang maju dan mereka berteriak mewakili teman-temannya. Yang bisa berbicara nggak berkata, guru kasihanilah saya dulu, saya paling kena kusta di antara yang lain. Tapi dikatakan kasihanilah kami. Mungkin ada 2 atau 3 orang berkata, guru kasihanilah kami. Spirit ini dihargai oleh Tuhan. Untuk kita mengalami penyediaan dan percepatan mujizat di tengah jalan, kita harus ingat orang lain. Selalu berdoa juga untuk orang lain. Selalu ingat orang lain. Apapun yang kita kerjakan, kita ini nggak boleh untuk diri kita sendiri saja. Ketika saya juga merenungkan kitab Daniel, itu luar biasa. Masa-masa ini saya sedang membaca Daniel. Daniel ini ketika menghadap Raja Nebukadnezar dan kemudian mengartikan mimpi, bukan hanya mengartikan mimpi tapi juga cerita mimpi. Sebab Nebukadnezar berkata, ceritakan mimpi saya, walaupun saya nggak cerita ke kamu, coba ceritakan apa yang saya mimpikan. Itu luar biasa. Lalu ceritakan artinya. Ketika Daniel menceritakan semuanya, dan di masa-masa itu Daniel mendapat kehormatan. Daniel berkata, kami, Daniel dan sahabat-sahabatnya. Daniel selalu bawa sahabat-sahabatnya. Kalau Daniel diberkati, Daniel mau sahabat-sahabatnya juga diberkati. Demikian juga anak Tuhan. Kalau kita diberkati, kita selalu harus ingat orang lain. Kalau kita mengalami dipuji orang, kita harus berkata ini kerja sama tim. Jika kita mengalami di dalam pekerjaan, kita dipromosikan, kita jangan berkata itu semua karena saya. Tapi ada orang lain yang berdoa bagi Anda. Mungkin ada orang tua yang memberikan yang terbaik, perhatian kepadamu sehingga Anda bisa fokus kerja. Jadi jangan pernah memuliakan diri sendiri. Maksud saya jangan pernah kita merasa kita yang paling penting dan semua karena saya. Spirit ini baik untuk kita. Kenapa ke-10 orang kusta ini disembuhkan oleh Tuhan? Tuhan lihat juga kualitas hati mereka. Memang kesembuhan murni datang dari Tuhan. Tapi untuk Tuhan berikan kepada kita, apakah hati kita siap? Jadi dikatakan, mereka berkata, guru kasihanilah kami. Kata kami ini sangat berbicara besar dalam hati saya. Saya juga melihat contoh kehidupan bagaimana hamba Tuhan itu bukan memikirkan diri sendiri. Saya sangat terinspirasi sampai hari ini dan kagum kepada Komoro, kepada Pastor Moro. Karena beliau, Anda harus tahu, Pastor Moro dan keluarga meninggalkan kota Medan, pergi ke Singapura. Mereka waktu meninggalkan Medan dalam bahasa yang bisa saya bahasakan, Medan itu penuh kelimpahan. Pastor Moro punya rumah di Medan, tinggal di sebuah kompleks, bukan tinggal di udara. Bahasanya udara, tinggal di atas tanah di apartemen maksudnya. Pastor Moro punya landed house di Medan. Pastor Moro kemana-mana dijemput oleh supir. Ada supir di depan rumah. Dan Pastor Moro meninggalkan jemaat, ribuan jemaat. Meninggalkan semua hal kemuliaan, dalam tanda kutip semua fasilitas, bahkan kemewahan ditinggalkan demi untuk mengerjakan visi Tuhan, mencari yang terhilang sampai ke bangsa-bangsa. Dalam hal itu saya belum teruji. Apakah saya sanggup melakukan hal yang sama? Saya sangat kagum dan respect dan belajar dari Komoro, dari pastor kita. Jemaat Gereja Mawar Sharon Singapura juga, Anda harus belajar dari pemimpin Anda. Tidak memikirkan diri sendiri. Dan ketika beliau sekeluarga pindah ke Singapura, beberapa kali saya datang dan saya melihat mereka harus kejar-kejaran, masuk ke MRT, lalu harus lihat jam, jangan sampai ketinggalan, kejar-kejaran, bawa payung kehujanan, untuk pergi, jangan sampai ketinggalan bus. Sementara mereka meninggalkan semua fasilitas di Medan, mereka memulai dari nol di Singapura, karena punya spirit yang sama, yaitu bukan aku. Pastor Moro mengajarkan kepada kita, meninggalkan semuanya, memulai dari nol, tidak apa-apa, demi kerajaan sorga.
Saya sangat percaya kita semua akan mengalami percepatan. Pemimpin kita demikian. Terima kasih Pastor Moro. Terima kasih buat teladan Anda bagi kami semua. Ya, apapun yang kita kerjakan, pelajari prinsip ini. Berdoa untuk diri sendiri, itu baik. Tapi juga berdoalah bagi orang lain. Di Alkitab ada satu pesan yang sangat penting. Kasihilah Allah dan kasihilah sesamamu. Mari kita mengasihi orang di sekeliling kita. Membangun terus, menabur terus firman. Memberikan apa yang bisa kita berikan. Hidup bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Orang-orang kusta ini, kita mempelajari kualitas hati mereka. Mereka punya kualitas hati bersama-sama. Itu yang kedua, poin yang kedua bersama-sama. Ya, untuk kita mengalami percepatan dan juga penyediaan Tuhan di akhir zaman, di masa-masa ini, kita harus senantiasa melakukannya bersama-sama. Bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain. Bersama dengan member CG. Karena mereka adalah orang-orang kusta yang dibuang pada zaman itu. Orang kusta dianggap najis, tidak boleh mendekati orang lain. Dan ketika mereka ada dalam kemalangan, dalam sakit penyakit yang tidak dikehendaki oleh siapapun, sampai sekarang gak ada orang mau kusta. Dan pada waktu itu kusta adalah penyakit yang paling mematikan dan paling dihindari. Ketika mereka ada dalam kemalangan, mereka berkumpul bersama-sama. Dalam kesulitan pun mereka mau berkumpul bersama-sama. Apalagi kita dalam kelimpahan dan penyediaan Tuhan, harusnya kita harus bersama-sama membangun kerajaan sorga. Mari kita membangun gereja, mari kita membangun keluarga kita dalam kehendak dan kasih Tuhan. Sedangkan yang sakit bisa bersama-sama, apalagi kita hari ini yang diberikan kesehatan oleh Tuhan. Harus menyiapkan waktu untuk bisa Zoom untuk bisa connect dengan jemaat yang lain, sekalipun belum bisa berjumpa secara berjemaat di gereja dalam jumlah yang banyak. Belum bisa leluasa seperti dahulu. Tapi mari kita lihat kebersamaan itu penting. Tuhan Yesus melihat mereka ke-10 orang itu bersama-sama dalam penderitaan mereka. Yesus berbelas kasihan kepada mereka dan Tuhan memberkati. Di Mazmur 133 ayat 1-3 ada pesan Tuhan di situ. Mazmur berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat kepada setiap orang yang hidup rukun dan damai. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Di mana kita bersatu selalu rukun. Bukan berarti tidak ada perbedaan. Namanya satu kelompok, sekelompok bergereja, berCG. Kadangkala ada salah pendapat. Tidak apa-apa, tapi kita selesaikan hati kita saling mengasihi, menerima. Disitulah Tuhan akan membuat percepatan. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami percepatan. Hati kita harus bentuk dengan cara ini. Tuhan melihat bahwa mereka itu mentaati hukum. Jadi ke-10 kusta ini, mereka tidak mau mendekat kepada Yesus. Dalam arti secara fisik menempel mungkin jauhnya 2 meter. Mereka tidak mau melakukannya. Dikatakan oleh firman Tuhan, mereka berdiri agak jauh. Mereka tidak mau langsung menempel atau memegang jubah Yesus. Mereka agak jauh karena mereka kusta. Dan itu adalah aturan memang dari hukum Taurat sejak zaman Musa. Orang yang kusta harus tersendiri. Harus punya waktu untuk menyendiri sampai sembuh, sampai tahir, sampai disembuhkan. Sampai mengalami kesembuhan baru bisa bergabung kembali dengan masyarakat, dengan orang Israel. Jadi ketika mereka kusta, sekalipun mereka kusta, mereka menderita. Dan mereka melihat kesempatan ada Yesus, mereka enggak kemudian menjadi kabur, melupakan peraturan, lalu mereka lari dan memeluk Yesus padahal mereka kusta. Mereka mau disembuhkan, tapi mereka mau taat aturan, mereka melihat kepada Yesus. Yesus mau menyembuhkan mereka. Mereka berdiri agak jauh, mereka berkata, kasihani kami. Lihat, orang yang akan mengalami percepatan adalah orang-orang atau jemaat yang dimanapun kita berada, kita tetap harus mentaati hukum-hukum yang ada. Hai jemaat, taatilah hukum-hukum di Singapura, taatilah hukum-hukum dimanapun engkau, dimanapun Anda bekerja. Setiap peraturan-peraturan kita mengusahakan untuk melakukannya. Karena kalau kita terbiasa mentaati hukum-hukum yang ada, kita juga akan terbiasa mentaati hukum Allah. Sebab hukum-hukum di bumi ini saja kita nggak bisa. Hukum peraturan-peraturan di jalan, di perumahan, di kompleks atau di apartemen, bahasanya
konteksnya Singapura ya, di apartemen dimanapun Anda tinggal ada aturan-aturan. Kalau kita terbiasa melakukannya, ketika kita baca firman dan menerima peraturan dari Tuhan, kita tahu, kita terbiasa taat dengan peraturan yang ada di bumi, kita juga terbiasa dan taat dengan peraturan dari sorga. Jadi 10 kusta ini punya kualitas hati taat hukum. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen, dimanapun kita berada, orang melihat kualitas kita ini ngantri. Budaya Singapura sangat luar biasa. Justru orang Indonesia harus belajar dari Singapura soal ngantri. Di eskalator harus, kalau berdiri nggak jalan di eskalator harus sisi sebelah mana. Saya sangat apresiasi Anda semua dengan semua budaya tersebut. Oleh karena itu saya percaya budaya kerajaan sorga pasti Anda akan lakukan. Dan akan terjadi percepatan dalam kehidupan Anda. 10 orang kusta ini mengalami percepatan kesembuhan, mujizat di tengah jalan. Demikian juga setiap kita mengalaminya. Tapi setelah kita mengalaminya, setelah nanti saya wanti-wanti kepada setiap kita yang mendengarkan, termasuk untuk saya. Saat Tuhan membuat mujizat di tengah jalan, saat Tuhan menyediakan sesuatu terjadi percepatan dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa memuliakan Tuhan. Sebab ternyata dari 10 orang kusta yang sembuh, hanya 1 yang menyadari kesembuhannya, lalu kemudian berlari kembali, berlari dan tersungkur dan menyembah dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Yesus bertanya, bukankah 10-nya tahir, kenapa hanya 1 yang datang? Jangan lupakan kualitas yang 1 ini. Yaitu kualitas ketika terjadi percepatan. Ini penting. Yaitu sikap hati untuk memuliakan Tuhan. Sikap hati untuk menyembah Tuhan. Sikap hati untuk berkata semuanya karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang membuat percepatan. Kami mengakui, bukan karena kami, bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Dan Tuhan sangat senang ketika orang Samaria itu, mereka dianggap bukan orang Yahudi, karena mereka campuran. Tapi Yesus berkata, orang ini sekalipun dianggap asing, ternyata dia bisa datang memuliakan Tuhan. Jangan sampai anak-anak Tuhan lupa. Justru orang-orang di luar sana yang tidak mengenal kekristenan atau baru dengar 1-2 kali mengenai Yesus, mereka belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Sudah seharusnya, sepantasnya kita anak-anak Tuhan yang paling depan, paling cepat selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena tujuan dari setiap mujizat, tujuan dari setiap percepatan yang Tuhan lakukan bukan mujizat itu sendiri. Waktu kita berdoa dan Tuhan menuntun kita dan Tuhan buat percepatan, tiba-tiba saja Tuhan membuat kita mengalami kasih, mengalami penyediaan Tuhan. Tujuannya itu bukan soal kita menerimanya. Tujuan lebih lagi, lebih penting daripada mengalami mujizat adalah ketika kita datang dan tersungkur kepada Tuhan, kita menyembah Dia dan kita diselamatkan. Kalau kita lihat sebelum mereka disembuhkan, mereka berseru kepada Tuhan, Guru, kasihani kami. Garis bawahi kata guru. Guru, kasihani kami. Tapi ketika orang ini sudah disembuhkan, dia kembali kepada Tuhan dan menyembah. Tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Tersungkur di depan, itu bukan manusia biasa, itu Tuhan. Tersungkur. Jadi tujuan dari percepatan dan mujizat itu bukan soal, tujuannya bukan hanya jawaban doa. Lebih dari itu ada keselamatan kita. Saya percaya setiap family akan mengalami percepatan dari Tuhan. Saya percaya setiap profesional muda akan mengalami percepatan dari Tuhan. Saya sangat percaya Eagle Kids AOG, setiap anak-anak muda di Singapura, Gereja Mawar Sharon, Rose of Sharon, Singapura, Tuhan pasti akan adakan percepatan. Tapi ingat, semua itu terjadi untuk keselamatan. Setiap kali Tuhan buat mujizat dalam kehidupan kita, ya, kita harus membawa keluarga kita diselamatkan. Setiap kali Tuhan bawa percepatan bagimu di pekerjaan di kantor Anda harus bawa keselamatan bagi kantor Anda. Orang ini disembuhkan, ditahirkan, ujungnya dia kembali kepada Yesus dan tersungkur. Tersungkur dan mengakui Yesus, itulah yang terpenting. Setiap kali terjadi penyediaan, ujungnya selalu keselamatan. Ketika Anda mengalami penyediaan dalam pekerjaan, Anda sibuk bekerja, terjadi percepatan, Tuhan siapkan hal-hal yang baik dan mujizat-mujizat terjadi, Anda kembali ke rumah. Dalam setiap minggu Anda mengalaminya,
Anda harus kembali, tanda kutip, ingat gereja. Kembali dan ingat bagaimana memberi waktu untuk memuliakan Tuhan. Anda kembali dari pekerjaan, ingat berikan waktu juga untuk bangun CG. Karena Pastor Moro tidak mungkin mengerjakan sendirian. Anda semua adalah orang-orang hebat yang akan lahir, bangkit dan jadi orang-orang hebat. Siapakah yang akan jadi gembala-gembala di Southeast Asia? Kalau bukan dari jemaat Anda semua. Anda harus bangkit semuanya. Ketika Pastor Moro melayani setiap gembala, Charles, Ine, yang juga saya rindukan, Eli, ketika melayani jemaat yang ada di Singapura, Tuhan pakai mereka untuk menyiapkan hal-hal rohani supaya Anda bertumbuh. Kini saatnya juga ketika Anda bekerja dan diberkati, kembali sembah Tuhan di keluargamu. Bawa keluarga ke gereja, bawa orang-orang di pekerjaanmu. Biarkan mereka melihat mujizat yang terjadi dalam hidupmu. Dan tidak berhenti di sana. Anda membawa keselamatan kepada mereka. Inilah tujuan dari mujizat di tengah jalan. Penyediaan di tengah jalan. Terimalah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari sama-sama satukan hati. Kiranya Tuhan membuat penyediaan di tengah jalan hidup kita. Kiranya Tuhan di waktu-waktu dekat ini membuat percepatan untuk segala hal yang kami doakan. Bagi manusia butuh waktu yang panjang. Bagi manusia butuh 6 bulan. Tapi 2-3 bulan Tuhan jawab, segera terjadilah di dalam nama Yesus. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang membuat percepatan. Tapi ya Tuhan, kami mau supaya Engkau terus bentuk hati kami. Agar jangan berlambat-lambat karena kami. 40 hari jangan jadi 40 tahun ya Tuhan. Kami belajar dari bangsa Israel yang kisahnya ditulis dalam firman Tuhan di Alkitab. Tuhan ampuni kami kalau berlambat-lambat. Ampuni kami ya Tuhan. Mulai hari ini kami tidak tertuduh lagi. Kami mengakui ampuni kami ya Bapa. Dan setelah ini kami akan mengerjakan dan terjadi percepatan. Saya berdoa bagi setiap orang tua untuk mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Profesional muda mengalami mujizat Tuhan. Dan setiap anak-anak muda bahkan anak kecil mengalami mujizat Tuhan. Setelah Anda mengalami, ingat kembalilah untuk membangun gereja. Memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Gereja Mawar Sharon Singapura. Hamba melihat dengan iman terjadi percepatan. Di sana sini di setiap sudut kota. Muncul tumbuhan itu. Bunga dari sorga. Mawar Sharon, Rose of Sharon akan berkembang, mengeluarkan kuncupnya dan berkembang mereka. Membawa keselamatan bagi Singapura. Bahkan terbentang sangat jauh sampai ke Southeast Asia. Southeast Asia. For Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you.